Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang fenomena perubahan nilai dalam masyarakat modern dilihat dari sisi budaya digital. Sebelum kami menjelaskan materi ini, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya John Sedalai dengan NIM 2510718. Nama saya Tirta Manalu dengan NIM 75107179. Nama saya Romeo Daniel Sehan dengan NIM 25107103. Nama saya Francisco Sipurian dengan NIM 25107102. Baik, kita tahu bahwa dalam pembuatan video ini kami sangat bekerja keras untuk penulisan materi, pencarian data, dan juga penyampaian materi. Kami berharap penjelasan ini dapat kami sajikan dan dapat dipahami dengan baik dan memberikan wawasan bagi para penonton. Selamat menyaksikan. Adapun latar belakang dari materi kami adalah tentang perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Nilai-nilai sosial tradisional seperti sopan santun, kebersamaan, dan interaksi langsung mengalami pergeseran. Generasi muda dan dewasa kini lebih banyak menghabiskan waktu di dunia digital sehingga muncul budaya baru. Fenomena ini perlu dianalisis agar masyarakat dapat menyesuaikan diri tanpa kehilangan nilai positif. Untuk memahami dinamika tersebut, kami berdiskusi dan menyimpulkan adanya nilai yang menunjukkan perubahan, yaitu sebagai berikut. Teknologi di era digital berkembang sangat pesat. Salah satu parameter dilihat dengan penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Era digital ditandai dengan ditemukannya brand-brand dan diprediksi akan terus berkembang inovasi teknologi selanjutnya. Perkembangan teknologi di era telekomunikasi menjadikan penggunaan internet sebagai media baru. Adapun beberapa penyebab perubahan nilai dalam budaya digital yang dipengaruhi beberapa faktor, yaitu perkembangan teknologi, media sosial, globalisasi budaya, lingkungan digital yang kompetitif, dan kurangnya literasi digital. Jika digunakan dengan baik, dapat berdampak positif, yaitu memberikan informasi dan edukasi, serta dapat digunakan menjadi e-commerce. Namun juga dapat berdampak negatif, menjadi pemalas dan kontraproduktif, dan menyebarkan hoaks dan informasi palsu. Pilih dan gunakanlah teknologi dengan bijak dan bermanfaat untuk orang banyak. Upaya menjaga nilai positif agar perubahan nilai ini tidak merusak moral masyarakat, beberapa langkah dapat dilakukan. Yang pertama, peningkatan literasi digital. Penggunaan harus memahami etika, privasi, dan cara memilih informasi. Yang kedua, menanamkan kembali nilai moral, seperti kejujuran, kesederhanaan, dan menghargai orang lain. Yang ketiga, pendidikan karakter di sekolah dan keluarga. Anak-anak perlu dibimbing agar tidak terjebak dalam pencitraan digital. Yang keempat, membatasi penggunaan gadget untuk menghindari kecanduan dan menjaga kualitas hubungan sosial. Yang kelima, menggunakan media sosial untuk hal positif seperti edukasi, kreativitas, dan berbagi inspirasi. Sebelum lanjut, kami akan menayangkan sebuah video berita mengenai budaya digital di Indonesia. Indonesia memperingati Hari Nusantara pada 13 Desember 2020. Peringatan tahun ini dijadikan sebagai momentum untuk percepatan transformasi digital Indonesia. Indonesia menggelar peringatan Hari Nusantara yang jatuh pada 13 Desember 2020. Tahun ini, peringatan mengangkat tema penguatan budaya bahari untuk meningkatkan ekonomi maritim di era digital. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendorong masyarakat khususnya generasi muda untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber daya maritim di era digital seperti saat ini. Luhut menyampaikan, pemanfaatan bidang kemaritiman terlebih dengan penggunaan teknologi dapat mendorong laju ekonomi Indonesia secara optimal. Guna memaksimalkan budaya bahari milik Indonesia, perlu dilakukan perbaikan konektivitas antar pulau sebagai upaya menciptakan perekonomian yang terintegrasi.
Oleh sebab itu di era digital ini dan memanfaatkan semangat Hari Nusantara, beberapa kebijakan perlu ditempuh di ke depan meliputi pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya maritim secara terintegrasi, penguatan budaya bahari melalui pemanfaatan teknologi digital, khususnya bagi generasi milenial sebagai implementasi deklarasi Juanda. Dan selanjutnya pemanfaatan teknologi digital secara meluas dan terintegrasi untuk peningkatan ekonomi maritim Indonesia. Harus utamakan ekonomi maritim sebagai penggerak ekonomi nasional. Meningkatnya kebutuhan seiring pesatnya perkembangan teknologi digital menjadi latar belakang transformasi digital di Indonesia harus segera dilakukan, baik dalam berkomunikasi, beraktivitas maupun menjalankan roda ekonomi. Menkominfo Johnny G. Plate menyebut bahwa kementerian telah melakukan berbagai transformasi melalui kebijakan baik di hulu maupun hilir. Hingga kini, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo Republik Indonesia, telah mengupayakan akselerasi transformasi digital melalui beberapa kebijakan konstruktif hulu hingga hilir. Dalam rangka mendukung ekosistem ekonomi digital dan ekonomi maritim, Kementerian Kominfo juga menginisiasi berbagai program pendampingan, pelatihan, seperti UMKM Go Online, Gerakan 1000 Startup Digital, Digital Entrepreneurship Academy, serta petani dan nelayan Go Online. Kami persilahkan untuk menyampaikan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa Indonesia perlu memaksimalkan budaya bahari. Dengan kekayaan maritim yang dimiliki, ada 3 potensi dasar yang bisa dimaksimalkan Indonesia, yaitu potensi wisata bahari, potensi perikanan, dan potensi perhubungan. Optimalisasi potensinya menjadi kunci dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia di tahun 2045. Momentum Hari Nusantara kali ini harus kita pelihara dan lanjutkan terus. Mari kita semua menggelorakan budaya bahari. Mari kita semua mengoptimalkan perairan laut kita sebagai penyatu ekonomi. Mari kita pelihara laut kita, sehingga anak cucu kita juga dapat menikmati dan memanfaatkannya secara lestari. Potensi sumber daya alam bahari di Indonesia hingga kini belum tergarap secara optimal. Padahal potensinya bisa menjadi penggerak ekonomi nasional. Pemerintah juga menegaskan bahwa sebagai negara kepulauan, Laut Indonesia adalah masa depan bangsa dan harus dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Frelisa Gala, Tommy Pribadi, Berita 1, Jakarta. Dari video berita yang telah kami tampilkan, menjelaskan bahwa peringatan Hari Nusantara di era digital umumnya menyimpulkan bagaimana perayaan Hari Nusantara yang diperingati setiap tanggal 13 Desember dilakukan dengan cara yang lebih modern melalui pemanfaatan teknologi digital. Dalam video tersebut, diperlihatkan bahwa laut bukan hanya pemisah, tetapi justru pemersatu seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, Hari Nusantara diperingati sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas bangsa sebagai negara kepulauan. Berdasarkan pembahasan kelompok kami menyimpulkan bahwa perubahan nilai dalam budaya digital merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari di era modern. Ada nilai yang berubah, seperti kesederhanaan, privasi, dan kebersamaan. Perubahan ini membawa dampak positif maupun negatif bagi moral dan perilaku manusia. Kasus flexing di Kompas TV menunjukkan bahwa perubahan nilai digital dapat menyebabkan penyimpangan seperti pencitraan palsu dan kebohongan. Kami juga memberikan beberapa rekomendasi kepada teman-teman semua. Yang pertama, gunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Kedua, tingkatkan literasi digital agar mampu menyaring informasi. Ketiga, tanamkan nilai moral seperti kejujuran, kesederhanaan, dan etika digital. Keempat, jadikan media sosial sebagai ruang untuk kreativitas, bukan pamer. Dan yang terakhir, keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu bersama-sama membimbing generasi muda.